Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa mau sharing-sharing tentang ini tuh sebuah mindset ya. Jadi setiap orang tuh harus memiliki mindset supaya dalam mengelola keuangan itu bisa konsisten, bisa kuat, bisa berhasil. Kita harus diawali dengan memiliki mindset. Dan sebaik-baik mindset adalah mindset yang kita mengambilnya itu dari Al-Qur'an ya. Kenapa? Karena supaya apa yang kita lakukan itu benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan vlog Emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, Emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun. Terima kasih. Jadi pentingnya kita memiliki mindset supaya kita bisa percaya diri. Dengan percaya diri itu kita juga akan lebih konsisten dan lebih kuat dalam menjalankan sesuatu. Nah, termasuk juga dalam mengelola keuangan. Apabila kita tidak memiliki prinsip-prinsip dalam hidup, maka kita akan mudah terombang-ambing, akan mudah ibaratnya itu mudah putus asa, mudah untuk menyerah apabila gagal seperti itu ya. Jadi sebenarnya kegagalan itu bukanlah kita aja yang merasakannya, pastinya semua orang itu pernah mengalami namanya kegagalan. Namun hanya orang-orang yang mencintai prosesnya itulah orang-orang yang berhasil. Nah, tentunya apabila kita gagal, kita bisa evaluasi, bisa belajar lagi bagaimana sih sebenarnya, bagaimana sih nyamannya gitu. Apalagi tentang mengelola keuangan. Dan di sini Mak Saufa mau sharing-sharing prinsip-prinsip atau mindset yang harus kita miliki supaya dalam mengelola keuangan itu kita bisa berkembang seperti itu ya bun ya. Dan prinsip yang emak ambil ini tentunya prinsip dari Al-Quran supaya apa yang kita lakukan itu benar-benar di jalan yang lurus seperti itu. Oh iya, sebelum lanjut Mak Saufa mau sharing sedikit. Beberapa minggu ini tuh Mak Saufa lagi nyoba buat make day cream dan juga night cream dari Scarlett. Dan alhamdulillah ternyata hasilnya itu bisa ngebantu mengencangkan kulit dan menyamarkan garis-garis halus pada wajah. Dan alhamdulillahnya produk dari Scarlett ini aman loh buat busui ataupun bumil. Dengan tekstur yang cepat meresap, nyaman banget digunakan untuk beraktivitas di siang hari, baik indoor maupun outdoor. Dan untuk krim nightnya itu tuh enak banget buat memulai aktivitas sebelum tidur. Dan untuk semua produk face care dari Scarlett, per produknya harganya itu Rp75.000. Bisa diorder melalui Shopee Mall Scarlett Whitening Official. Lanjut, mindset yang harus dimiliki dalam mengelola keuangan. Yang pertama ini emak mengambil dari Quran surat Ar-Rod ayat 11, yaitu yang artinya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa setiap makhluk itu kalau nggak berusaha maka Allah itu tidak akan mengubah nasib mereka. Jadi kita wajib berusaha supaya kita berhasil. Dan usahanya kita bisa mencari penghasilan tambahan yang halal, bisa berhemat, bisa dengan mengelola keuangan, dan bisa menabung juga. Intinya usaha yang halal dong tentunya ya. Nah, dengan memiliki mindset seperti ini, kita tidak akan bermalas-malasan bila ingat, oh kita jangan malas, kan Allah nggak akan mengubah nasib kita gitu kalau kita nggak berusaha seperti itu ya. Jadi setiap kita didatengin rasa malas, kita ingat aja mindset ini bahwa Allah tuh tidak akan mengubah nasib kita gitu kalau enggak kita sendiri yang usaha kayak gitu. Dan insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh maka kita pastinya akan berhasil. Kita bisa usaha apa aja ya bun, yang enggak harus selalu berhemat, enggak harus selalu dengan menabung.
semua usaha bisa kita lakukan selama itu halal. Jadi, kita juga bisa kayak, sambil menabung, sambil usaha mencari penghasilan tambahan lain, atau sambil berhemat juga seperti itu, dan kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau memang kita tidak mampu untuk mencari penghasilan tambahan, ya kita bisa menabung atau berhemat atau memanfaatkan penghasilan yang ada dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Jadi ini tuh sebuah prinsip ya Bun ya. Dan kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita. Apabila kita memiliki prinsip, intinya kita dalam melaksanakannya pun kita akan menjadi percaya diri, dan kita juga jadinya kuat gitu, nggak mudah menyerah. Nah, untuk berikutnya ada dari Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya itu, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang bagus setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Nah, di sini tuh jadi kita itu tidak boleh berlebihan juga ya. Intinya dalam memakai sesuatu, dalam makan, minum, dalam memakai pakaian, kita tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi secukupnya aja, nggak boleh boros seperti itu. Karena Allah itu tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan seperti itu. Jadi kita bisa dengan mengelola keuangan secukupnya, dikelola secukupnya. Kita di sini nggak boleh berlebihan banyak, nggak boleh berlebihan kurang juga. Terlalu hemat juga jangan, terlalu ngirit juga jangan. Jadi kita secukupnya aja gitu, memakai sesuatu secukupnya, nggak boleh berlebihan. Nah ini tuh memang ada dalilnya ya, ada di Quran surat Al-A'raf ayat 31. Jadi dengan kita mengetahui ini, oh ternyata kalau kita nggak berlebihan itu Allah suka kayak gitu. Dengan begitu kita selain keuangan kita aman, memakai secukupnya, ternyata Allah juga mencintai orang-orang yang tidak berlebihan. Nah, dari sini kita pahamkan bahwa semua itu dikelola bukan karena kita pengen ngirit atau pengen kaya atau pengen apa, tapi karena memang Allah sendiri tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan terlalu hemat juga jangan, berlebih-lebihan boros juga jangan, karena itu tuh dampaknya bakal kena ke diri kita sendiri. Dan definisi berlebihan itu seperti apa? Kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita. Apabila kita memang mampu sekian, ya sudah lakukan ya. Tapi juga kalau definisi berlebihan itu apabila kita sampai memaksakan diri gitu. Kita sudah berhemat malah dihemat-hemat lagi, itu juga jangan. Itu juga nggak boleh, berlebihan hemat, berlebihan kurang. Terus berlebihan boros juga jangan ya, secukupnya aja, sesuaikan dengan kemampuan. Insya Allah itu akan lebih aman, lebih tenang, dan tentunya Allah menjadi lebih ridho tentunya ya, karena sudah ada kan dalilnya Quran surat Al-A'raf ayat 31. Selanjutnya di sini juga akan ada ini lagi ya dari Quran surat Ar-Rahman ayat 55. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Nah, dari situ kan bahwa Allah itu memberikan rezeki kepada kita itu sudah tak terkira, tak terhingga, dan setiap rezeki yang kita terima itu adalah yang terbaik untuk kita, seperti itu. Lanjutannya ada dari Quran surat Al-Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmatmu. Nah, dari sini tuh kita diberi kewajiban untuk selalu bersyukur, untuk selalu mensyukuri apapun nikmat Allah, bahwa dan meyakini bahwa itu tuh nikmat yang memang yang terbaik untuk kita, seperti itu. Dan apabila dalam mengelola keuangan, menurut Mak, kita bisa bersyukur dengan cara mengelola dan memanfaatkan uang yang kita terima itu dengan baik. Insya Allah itu adalah sebaik-baik bersyukur, yaitu dengan memanfaatkan sebaik-baiknya. Insya Allah dengan mengelola keuangan dengan baik, kita bisa
bermanfaat, bisa mencukupi kebutuhan, bisa untuk, sedekah, dan alhamdulillah tentunya bisa bermanfaat bagi orang lain juga tentunya. Kalau uang tidak kita kelola terus berantakan, itu kan akan merugikan diri sendiri juga kan. Jadi, menurut emak, dengan mengelola keuangan dengan baik, artinya kita sudah bersyukur bahwa kita sudah mensyukuri nikmat Allah gitu. Nah, sebenarnya ada banyak banget yang bisa kita pelajari, tapi ini tuh emak hanya sebagian aja, dan emak sharing seperti ini tuh supaya bunda-bunda semua itu semakin yakin bahwa kita mengelola keuangan itu tidak sekedar hanya ingin mengumpulkan uang, tidak ya. Jadi kita juga nggak boleh berlebihan dalam menabung, dalam mengumpulkan uang juga nggak boleh berlebihan. Tapi kalau kita bisa beribadah, contohnya nih kita menabung buat kurban, kan kita jadi ibadah juga kan, bisa kurban seperti itu kan lebih bermanfaat seperti itu loh, daripada kita hambur-hamburkan uang nggak jelas gitu. Lebih baik kita kelola dengan baik. Semoga dengan adanya vlog ini tuh kita semakin yakin bahwa kita itu sudah ada di jalan yang benar dengan mengelola keuangan dengan baik. Tanpa bermaksud untuk menggurui, karena Mak Saufa sendiri juga banyak belajar. Apabila emak ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, mohon emak juga dikritik atau apa ya, kalau sama Mak Saufa salah juga, dengan senang hati emak akan menerima semua kritikan dari bunda-bunda semua, karena kita di sini kan belajar bareng supaya bisa menjadi ibu dan juga istri yang lebih baik dari sebelumnya ya. Jadi dengan channel Mak Saufa kita belajar bareng buat menjadi seorang ibu dan juga seorang istri yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, demikian vlog Mak kali ini, mudah-mudahan menginspirasi dan juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.